Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Putra Yudatama dari jurusan Pendidikan Teknik Mekatronika kelas E tahun angkatan 2024 akan sedikit menjelaskan tentang hubungan warga negara dengan negara dan kewarganegaraan di Indonesia. Materi kali ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas UTS tentang mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Denny. Baik, langsung saja. Hal yang akan dibahas pada sesi kali ini adalah yang pertama ada penduduk dan warga negara, yang kedua ada asas-asas kewarganegaraan, yang ketiga ada pewarganegaraan atau naturalisasi, yang keempat ada hak warga negara, yang kelima ada tugas dan tanggung jawab negara, yang keenam ada hubungan negara dengan warga negara, yang ketujuh ada persamaan kedudukan warga negara, dan yang terakhir peraturan lain-lain tentang persamaan kedudukan warga negara. Lanjut saja. Penduduk dan warga negara menurut pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Undang-Undang Dasar 1945 ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan warga negara menurut pasal 26 ayat 1 ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia menyatakan bahwa warga negara Indonesia menyatakan bahwa warga negara Republik Indonesia ialah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia. Kemudian ada asas dan kewarganegaraan. Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan. Dalam asas kewarganegaraan dikenal tiga pedoman, yaitu yang pertama asas kelahiran atau ilusori. Asas ini adalah penentu status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang. Pada awalnya, asas kewarganegaraan hanyalah ilusori saja, sebagai suatu anggapan bahwa seseorang lahir di suatu wilayah negara, maka otomatis dan logis ia menjadi warga negara tersebut. Akan tetapi dengan tingginya mobilitas manusia, maka diperlukannya asas lain yang tak hanya berpatokan pada kelahiran sebagai realitas bahwa orang tua mereka memiliki status kewarganegaraan yang berbeda. Akan menjadi bermasalah jika kemudian orang tua tersebut melahirkan di tempat salah satu orang tuanya. Yang kedua, asas kelahiran atau ius sanguinis. Asas kelahiran atau keturunan adalah pedoman kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Jika suatu negara menganut asas sanguinis, maka seseorang yang lahir dari orang tua menganut dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan suatu negara seperti Indonesia, maka anak tersebut berhak mendapat status kewarganegaraan orang tuanya, yaitu warga negara Indonesia. Yang ketiga, asas perkawinan. Asas status kewarganegaraan dapat dilihat dari sisi perkawinan yang memiliki asas kesatuan hukum, yaitu paradigma suami istri atau ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang mendambakan suasana sejahtera serta sehat dan bersatu. Di samping itu, asas perkawinan mengandung asas persamaan derajat karena suatu perkawinan tidak dapat menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak. Asas ini menghindari penyeludupan hukum. Kemudian ada pewarganegaraan atau naturalisasi. Dalam naturalisasi ada yang bersifat aktif, yaitu orang yang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak untuk menjadi warga negara dari suatu negara. Sedangkan naturalisasi pasif, seseorang yang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu negara atau tidak mau diberi status warga negara suatu negara, maka yang bersangkutan menggunakan hak repudiasi, yaitu hak menolak pemberian kewarganegaraan tersebut.
Problem status kewarganegaraan seseorang apabila asas kewarganegaraan di atas diterapkan secara tegas dalam sebuah negara akan mengakibatkan status kewarganegaraan seseorang yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Problem status kewarganegaraan. Yang pertama, apatrid. Seseorang yang tidak mendapatkan kewarganegaraan disebabkan oleh orang tersebut lahir di negara yang menganut asas ius sanguinis. Apatrid ini merupakan efek dari ketika salah satu negara menganut ius sanguinis, tetapi orang yang dilahirkan di negara tersebut bukanlah asli dari negara tersebut. Kemudian bipatrid yaitu orang yang akan mendapatkan dua kewarganegaraan apabila orang tersebut berasal dari orang tua yang mana negara menganut ius sanguinis, sedangkan dia lahir di suatu negara yang menganut ius soli. Kemudian ada multipatrid yaitu seorang penduduk yang tinggal di perbatasan antara dua negara. Hak dan kewajiban negara. Hak asasi manusia adalah sesuatu yang melekat pada diri seseorang sebagai ciptaan Tuhan agar mampu menjaga harkat, martabat, dan keharmonisan lingkungan. Hak asasi merupakan hak dasar yang melekat secara kodrat pada diri manusia dengan sifat yang universal dan abadi. HAM juga sudah tertulis dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 ayat tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa negara, hukum, dan pemerintah serta setiap orang wajib menghormati, menjunjung tinggi, dan melindungi hak asasi manusia. Hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Untuk bagian hak ini, sebenarnya ada banyak contoh yang lainnya, tapi saya mengambil hanya 5 contoh inti saja. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kedua, berhak berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran. Ketiga, berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Yang keempat, berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan. Yang kelima, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Kewajiban warga negara. Yang pertama, warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintah. Yang kedua, warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Yang keempat, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang kelima, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Yang keenam, wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan keamanan negara. Yang ketujuh, wajib mengikuti pendidikan dasar. Tugas dan tanggung jawab negara. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk yang memeluk agamanya. Dua, negara atau pemerintah wajib membiayai pendidikan khususnya pendidikan dasar. Ketiga, pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional. Keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran belanja negara dan belanja daerah. Negara bertanggung jawab atas persediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Hubungan negara dengan warga negara. Menurut Kuncoro Purbo Pranoto, dapat dilihat dari perspektif hukum, politik, kebudayaan, dan kesusilaan. Namun perspektif yang aktual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah perspektif hukum dan politik. Pertama, pandangan dari perspektif hukum didasarkan pada konsepsi bahwa warga negara adalah seluruh individu yang mempunyai ikatan hukum dengan suatu negara. Yang kedua, dari perspektif politik, seorang warga negara adalah seseorang individu yang bebas serta merupakan anggota suatu masyarakat politik jika berbentuk pemerintahan menganut sistem demokrasi. Bentuk hubungan politik antara warga negara
dengan pemerintah biasanya berbentuk kooperatif, yaitu kerjasama saling menguntungkan dan kedudukan mereka saling masing-masing adalah sejajar. Bisa juga kooperatif ataupun dalam bentuk paternalistik, atau negara sebagai patron dan kelompok sosial tertentu sebagai klien. Persamaan kedudukan warga negara. Yang pertama, hak-hak asasi yang terdapat dalam Undang-Undang Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 ini sangat dipengaruhi oleh hak-hak asasi yang dimuat dalam pembukaan Konstitusi Perancis yang dikenal dengan nama La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, atau ya hak asasi manusia dan warga negara. Yang kedua, menurut Pasal Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27, hak jaminan dalam bidang hukum dan ekonomi. Pasal 28, pasal ini memberikan jaminan dalam bidang politik berupa hak untuk mengadakan perserikatan, berkumpul, dan menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan. Menurut Undang-Undang 1945, THR, dan Konvenan PBB, 1. Hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. 2. Hak atas kedudukan yang sama dan dalam hukum. 3. Hak atas kebebasan berkumpul. 4. Hak atas kebebasan dalam beragama. 5. Hak atas penghidupan yang layak. 6. Hak atas kebebasan berserikat. 4. Menurut UDHR PBB, hak-hak politik dan yuridis. 2. Hak-hak atas martabat dan integritas manusia. 3. Hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Menurut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, 1. Hak untuk hidup. 2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. 3. Hak mengembangkan diri. Hak yang 4. Hak memperoleh keadilan. 5. Hak atas kebebasan pribadi. Dan 6. Hak atas rasa aman. Peraturan lain tentang persamaan kedudukan warga negara. Yang pertama, pengesahan Konvensi Hak Anak dalam Kepres Nomor 36 Tahun 1990. Majelis Umum PBB dalam sidangnya yang ke-44 pada bulan Desember tahun 1989 telah berhasil menyepakati sebuah resolusi, yaitu Resolusi PBB nomor 44-25 tanggal 5 Desember 1989 tentang Convention on the Right of the Child. Tentang pengertian anak, konvensi menekankan pada faktor umur, yakni setiap orang yang masih berumur di bawah 18 tahun, sehingga berdirinya UNICEF. 2. Pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan yang kejam dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1989. Ketentuan pokok konvensi ini mengatur tentang pelanggaran penyiksaan baik fisik maupun mental, dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia yang dilakukan atau atas hasutan dari atau dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat publik dan orang lain yang bertindak dalam jabatannya. Yang ketiga, pembentukan Komisi Nasional HAM di Indonesia. Komisi Nasional atau Komnas HAM pada awalnya dibentuk dengan Kepres nomor 50 tahun 1993 sebagai respon atau jawaban terhadap tuntutan masyarakat maupun tekanan dunia internasional mengenai perlunya penegakan hak-hak asasi manusia di Indonesia. Kemudian, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, maka Komnas HAM yang terbentuk dengan Kepres tersebut harus menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang keempat, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dibentuk berdasarkan Kepres Nomor 181 Tahun 1998. Berdasar pertimbangan pembentukan Komisi Nasional ini adalah sebagai upaya mencegah terjadinya dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Komisi Nasional ini bersifat independen. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.